Perkotaan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Penduduknya 2.500 jiwa atau 750 kepala keluarga dan luasnya kurang lebih 800 hektar, di mana 375 hektar diantaranya adalah areal persawahan. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, di mana 70% berasal dari suku Jawa. Jadi kalau kemarin kita ke Garenggading, ini kita ke perkotaan. Ini pemekaran atau pecahan dari Garenggading. Tapi kok nggak ada gading ya? Perkotaan ya? Jadi gini Pak, hari ini kami ke sini ya kan, selain bertemu sama Bapak, bincang-bincang ini, kita mau meninjau Pak. Kira-kira apalah potensi yang ada di desa ini kan gitu kan Pak Mir kan? Namanya desa perkotaan. Nah ini saya pikir kota ya, ibaratnya gedung-gedung tinggi, nggak rupanya sawah-sawah juga ya kan. Nah jadi yang pertama Pak, selain Bapak memperkenalkan diri, coba Bapak sampaikan masalah profil desa, Pak. Nah, desa kita ini cemana, penduduknya cemana, ya kan? Ya, potensi itu apa aja yang ada di desa ini, gitu, Pak. Silakan, Pak. Iya, Pak. Oke, Bang. Nama saya Kasino, Kepala Desa Perkotaan, Kecamatan Sanggang. Jadi, luas desa perkotaan ini kurang lebih 800 hektar, 375 hektar itu persawahan. Sawahan ya? Ya. Kan tadi Abang lewat ada nampak persawahan kan? Ada Pak, ada. Nah, mantap kan Bang? Mantap gitulah Pak. Mantap. Jadi penduduk desa perkotaan 2.500 jiwa dengan jumlah KK yaitu 750 KK. Di sini masyarakat mayoritas petani. Petani ya? Ya, petani itu 90%. Oh. Tapi nelayan juga ada, yaitu satu-satu di Dusun 2 sama Dusun 1. Jadi di sini tempat ibadah ada 7, 3 masjid, 4 musola. Jadi warga kita ini 70% itu masyarakatnya suku Jawa. Jawa. 25% suku Banjar,
5% campur-campur. Lain-lain ya. Lain-lain. Jadi di sini juga pemudanya yaitu aktivitasnya sebagian yaitu merantau. Nah, kalau petaninya orang-orang tua. Kalau pemudanya rata-rata mereka merantau untuk mencari yaitu rezeki di luar gitu Pak ya? Rezeki di luar. Jadi kita penduduk desa 2.500, kita penghasilan yaitu petani tadi padi kurang lebih dalam 1 tahun itu kita 2 kali tanam, 2 kali panen itu. Tak ada hujan Pak ya? Tak ada hujan. Tak ada hujan ya? 2 kali panen kita menghasilkan padi kurang lebih 3.600 ton. 1 kali panen. 2 kali panen. 2 kali panen. 2 kali panen 3.600 ton. Jadi kurang lebihnya kalau kita jadikan beras 1.800 ton. Jadi untuk swasembada Bang. Swasembada desa. Kebutuhan makan kita, beras kita untuk masyarakat itu kurang lebih 500 ton dalam per tahun. Jadi kita swasembada beras itu kurang lebih dalam 1 tahun itu 1.300 ton. Nah, itulah swasembada pangan di desa perkotaan ini. Selain petani Pak, apa lagi? Nelayan Pak ada? Nelayan ada satu-satu, ternak juga ada satu-satu. Nanti juga abang bisa yaitu saya sambungkan tinjau dengan ketua kelompok taninya atau ketua gapok tanya untuk meninjau asli lokasi pertanian. Saya nggak perlu Bang ya? Enggak lah, Mana tahu ya. Yuk Bang Udi. Jadi di sini tuh 2 kali tanam Bang, kalau untuk pertanian ya kan. Jadi dia di bulan-bulan 7 atau 8, nah, disitulah dia mulai tanam. Nanti di bulan-bulan 10, 11, sampai 12 itu tanam yang kedua. Nah ini udah sebagian ada yang masih tanam, sebagian ada yang sudah hijau tanamannya gitu. Terus desa kita ini Bang, pemekaran dari desa Karanggading. Oh, tahun berapa tuh Pak? Kita dimekarkan itu tahun 1998, tahun 2000 itu pertama kali kita pemilihan kepala desa di desa perkotaan ini. Jadi 98 itu masih penunjukan. Ya, ya. Penunjukan ya, 2 tahun. Setelah 2 tahun itu tahun 2000 baru kita pemilihan kepala desa. Kepala desa pertama. Jadi Bapak kepala desa yang berapa? Saya kepala desa yang keempat yang untuk pemilihan. Ya, yang pertama yaitu tahun 2000 itu Pak Mujakar. Kemudian tahun 2006 kalau nggak 7 itu Pak Sarmin. 2013 Pak Sarmin kembali. Kemudian 2019 saya Pak Kasino. Itulah profil desa perkotaan. Kemudian dusun ada berapa tuh berarti? Dusun kita ada 7 Bang. 7 ya? Ya 7 dusun. Jadi masyarakat kita mayoritas agama Islam. Terus selanjutnya apalah harapan Bapak ke depannya? Harapan saya untuk desa perkotaannya ke depannya ya agar yaitu bisa perekonomian masyarakat ini lebih yaitu meningkat, lebih maju, lebih makmur masyarakatnya Bang. Jadi saya juga udah terus berusaha yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran desa perkotaan, dan juga alhamdulillah kita sudah dibangun jalannya nih Bang. Iya. Ya kan tahun 2024 ini dibangun jalan yang menjadi impian masyarakat desa perkotaan ini. Dari zamannya kakek saya itu sering termimpi-mimpi itu kayak mana jalan desa perkotaan, dan alhamdulillah ya
di masa saya inilah rezeki itu datang, jalan itu sudah berubah, sudah. Udah bisa Pak? Alhamdulillah. Masalah jalan udah bagus ya kan. Kalau PBB kita di mana? PBB selama saya menjabat setiap tahun oper bang. Oper ya? Wah, Tiap itu tahun. yang penting ya kan. Oper. Udah jalan bagus PBB nggak lancar, gawat Lancar lah. bang. Jadi selama saya menjabat ini tiap tahun oper. Oper ya? Ya oper PBB. Gitu. Habisnya selain pertanian yang lain-lain ada Pak ya? Yang lain-lain ada sedikit-sedikit bang tadi kak, ternak. Oh ternak ada juga ya? Ya sedikit-sedikit. Oh, tanam-tanam sayuran itu pun warga ada sedikit-sedikit. Paling nanti ada satu rantai. Ternak itu apa tuh? Ternak kambing. Bang. Kambing ya? Kambing, lembu pun paling ya sedikit-sedikit lah. Kan gitu paling nanti kadang ada kalau lembu itu ada 2 ekor, 3 ekor pun nggak semua. Paling nanti satu dusun itu ada nanti 3 orang yang pelihara. Nah, kan gitu. Itu jual lembunya Pak. Lembunya itu. Ada lagi Pak? Jadi kalau gitu bisa lah ninyo-ninyo nanti Pak? Wah bisa bang, bisa. Nah, kemana kita? Pertanian? Pertanian lah. Oh iya. Karena kan kita swasembada pangan ini ya kan. Oh, Desa iya. perkotaan kan udah swasembada Habis itu pangan. apa tuh namanya? Ada apa tuh? Garda pangan apa namanya? Oh brigadi pangan. Brigade pangan tuh udah ada di sini Pak? Belum? Sudah ada. Sudah juga dibentuk? Ada dibentuk. Oh, ikan gabus? Ikan gabus bisa juga itu bang. Iya. Iya, sini kan persawahan ya. Oh iya. Iya. Katanya di sini yang istimewa itu kan gabus sebenarnya. Iya, betul. Ini sibuk kali Pak Ami. Ingatkan Pak Kades nanti. Bisa bang. Bisa ya? Iya. Nah, aman berarti. Jadi kemana kita? Ke pertanian tadi. Izin Pak. Gimana biar ketemu sama ketua kelompok taninya, bisa kami jalan ya kan? Iya. Apa Bapak yang mendamping atau mungkin Bapak sibuk bisa staf atau Pak Sekdes bisa boleh. Iya, nggak Kalau apa-apa, bisa Bapak lah. Bisa kita dampingi nggak apa-apa. Bisa Pak ya? Bisa. Ah, ya. Oke Pak, makasih Pak ya. Iya bang, sama-sama. Pertanian adalah mata pencarian utama masyarakat desa perkotaan. Di sini ada 13 kelompok tani yang telah terbentuk. Di antaranya adalah kelompok tani sepakat dengan jumlah anggota 26 orang. Selain menanam padi, ada juga yang menanam sayur-sayuran seperti cabai, kacang panjang, terong, timun, pare, dan tomat. Oke Pak Suryono, yang mana kira-kira sawah Bapak ini? Ini Pak, ini Pak. Ini ya? Berapa luas ya Pak? 1,3 hektar. Oh, Tapi ini lebar Pak. Lebih dari 1 Ya hektar. kan lebihnya punya tetangga Pak. Oh, bukan kelompok. Ya punya kelompok Pak. kelompok ya? Kelompok apa namanya? Kelompok sepakat Pak. Kelompok sepakat. Berapa orang tuh yang punya? Anggotanya? Anggotanya ada 26 orang. 26 orang. Berarti Itu ini per kelompok, satu kelompok. satu Iya, kelompok. Ada berapa kelompok Pak? Ada 13 kelompok Pak. Oh, di desa ini ada 13 kelompok? Iya. Ya. Ini dusun berapa nih Pak? Dusun 6 Pak. Dusun 6 ya. Jadi yang kelompok Bapak aja lah berapa luas nih? Luasnya 28 nih. Hektar. Kurang lebih. Ah, Jadi setahun berapa kali panen? panennya 2 kali. 2 kali setahun ya. Karena tak ada hujan deh ya. Apalah hambatan Bapak Ya, atau apa namanya masalah? ya masalahnya kan Pertanian kita ini. kan di pertanian masih tak ada hujan Pak ya kan. Oh, Pastinya kan kalau pas mau tanam musim kemarau itu ya kendalanya di air. air Pak. ya. Iya. Ada air ya kalau tak ada hujan. Kalau irigasi ada ya. Irigasi gampang itu kan. Terus tanpa irigasi Bapak hasilnya gimana hasil panen kita? Kalau di sini rata-rata per hektarnya bisa keluar 5 ton. 5 ton. Ah. Itu maksimal atau minimal itu? Ya maksimal lah. Maksimal. Ya? Ah. Kalau secara hitung-hitungan bagus lah itu, mantap itu Ya, 5 ton. udah standar lah Udah itu standar kalau ya? untuk tanda. Ini umur berapa nih Pak? Kalau ada segini nih Kalau tanaman. ini umur 25 hari. Anggaplah sebulan ya. Ah. Berarti berapa lama lagi baru panen? Baru besar atau Kalau panen dia kan kalau 3 padi bulan. ini 85 hari 85 hari. sudah Berarti tanam hampir untuk 3 panen. bulan ya? 3 bulan. Berarti ada 2 bulan lagi lah yang waktu ya. Iya. Berarti 2 bulan lagi kita harus kemari Pak. Ya, Kita jumpa berseparuh lagi. ya. Iya, Berseparuh kita ya, jumpa lagi Pak Suryono. Kita tanya, ada panen Pak? Boleh Pak. Iya kan? Iya. Iya. Nanti gabus minta lagi Pak Kades lagi. Betul. Soalnya mana perkotaan yang istimewa lah. Karena bagus-bagus orangnya ya kan. Ah, Nah, terus Iya. terusnya Pak, apalah harapan Bapak ke depan? ya kami berharap ya kalau untuk irigasi itu cepat realisasi itu Pak. Oh,
Berarti kalau irigasi ada, Samping mungkin mari, bisa Canggang. meningkat lagi Ah, hasilnya. bisa meningkat dan bisa 1 tahun itu 3 kali panen, Pak. Waduh, Wah, iya, iya, iya. kalau udah 3 kali panen, Pak, adalah Kita nggak beli beras lagi, Pak. ya, kita gilir aja sini, tinggal ngelepon kades aja kita. Nah, Pak Kasino, Segoni, Ya bisa datang ke rumah juga kan. iya, ibaratnya setahun itu 3 kali kita coba bayangkan ya. Capek Pak Kasino ngapain? Jadi tadi ada cabai-cabai itu Pak. Itu orang rumah yang tanam itu. Iya, Pak. tanaman apa juga? Untuk sambilan itu kan. Kalau habis apa kan Bantu juga orang rumah, Pak ya. ya Lumayan juga tuh ya. sedikit-sedikit lah. Lepas cabai Mahal, 70 iya. ribu sekilo. Terbantu dia. Emang Pak Kasino memang hebat lah emang. Pak Kasino ini mungkin ada juga hubungan sama Dono Kasino kan. Dono Indro ya, kawan-kawannya lah. Oke lah Pak, makasih lah. Oke Pak, Pak. Makasih Pak ya. Iya. Nanti 2 bulan lagi kemari. Iya Pak. Kami tunggu Pak. Itu dia. Oke. Keberhasilan pembangunan di desa tentu tidak terlepas dari kerjasama dan peran serta BPD. Karena itu, diharapkan agar BPD bisa terus memainkan perannya sebagai pengawas dan perwakilan dari masyarakat desa. Oke, assalamualaikum Pak. Pak Saiful Pak ya. Apa kabar, Pak? Sehat. Sehat. Umur berapa Pak? Umur sekitar kurang lebih 70 tahun. Kayak 37 ya. Ya, Padahal 70 Pak ya. ya betul. Jadi gini Pak, tadi kami udah bincang-bincang lah dengan Pak Kades ya kan. Nah, sekarang kami bincang-bincang dengan Bapak. Katanya Bapak sebagai ketua BPD Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak lah sebagai ketua BPD, kayak mana lah kepala desa kita nih? Kalau pandangan saya selama ini kepala desa itu baik-baik aja, nggak Baik, ada Pak. masalah. Yang Sinkronisasi sama BPD ya? yang pertama sekali kepala desa kami ini cukup terkenal, Pak. Oh iya, Ya. saya pun tahu itu memang. Nah, itu tahu kan, Ah, Bapak? tahu, Nah, tahu. Memang dari Jakarta namanya, cuma sampai kemari. Sampai sini ya. Makanya jalan kami hitam, Pak, bagus. Oh. Profesional jalannya. Iya betul. Itu masalahnya. Hebat memang dia Pak. Ya. Oke. Apa lagi, Pak? Tahu nggak maksud Bapak ini hebatnya di mana? Mana? Tahu nggak maksud Bapak ini hebatnya di mana? Iya. Apa? Itu di mana? Hebatnya masalahnya Berarti nggak tahu Pak. pembangunan kita berjalan Lancar. bagus. Komunikasi dengan masyarakat juga bagus. Pelayanan bagus Pak ya? Pelayanan alhamdulillah, Pak. Nggak, harus Bapak jujur nih, harus Bapak sampean. Tapi kitanya harus jujur. Jadi saya siap jujur aja. Kepala desanya kan ada. Nanti protes pula kepala desa sama saya. Kacau saya. Oh iya. Nah, Berarti selama ini nggak ada gap, Pak ya? Nggak ada ya? Sinkron semua ya? kalau sikit-sikit tuh kan katanya gini. Biasa itu. Kan ya? Saya ingat juga pesan Pak Ahyar. Apa kata Pak Ahyar? Kalau yang besar itu dikecilkan, kalau yang kecil itu dibuangkan. Pas Nah, tuh, itu Pak. dia. Itu baru betul tuh, Pak. Ya. Jadi itulah prinsip yang kita pikirkan. Jadi kalau memang ada sesuatu hal ya kita duduk bareng, kita selesaikan apa yang bakal terjadi itu kan kita selesaikan. Jadi untuk sementara ini nggak ada lah masalah. Nggak ada masalah lah Pak ya. Berarti selama ini aman aja, Pak? Nggak ada masalah ya? Alhamdulillah aman-aman aja. Kemudian kalau harapan Bapak, gimana harapan Bapak? Ke depannya. Ya, harapannya ke depannya apalagi saya sudah tua kan, tinggal anak cucu yang mudah-mudahan harus bisa lah meneruskan. Sekarang desa perkotaan ini sudah bagus, ke depannya lebih bagus lagi, bisa ya? lebih bagus lagi ke depannya. Nah, itu yang harapan kita. Kalau bisa aspal mix semua, Pak ya? Ya kalau bisa. Iya, iya. Jadi kalau macam bapak-bapaknya juga bisa nanti sebagai penyambung tangan dari kami ya dimohonlah juga. Karena tadi Bapak Ade kan cerita kan, jalan katanya tinggal sedikit lagi yang kurang bagus Iya, kan. kurang, iya. Nah itu memang bukan wilayah kami, tapi menuju ke wilayah kami kalau itu bagus, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya betul. Itu dia Pak. Jadi berarti udah aman-aman aja nih, Pak Budi? Ya aman. Alhamdulillah Berarti lah. kita pulangnya pun aman. Tenang. Pulang aman jalan Aman. enak. Karena kan jalannya bagus Pak. Ya bagus. Jadi doakan juga kami nanti selamat sampai di tujuannya gitu kan Pak. Insya Allah kami doakan. Selamat Habis itu gini sampai. Pak, Nah, oke. selain pertanian lah, kenapa bidang lain tuh kayaknya belum ini lah, belum berkembang lah ya kan. Belum berkembang. Memang mayoritas kita petani ya kan. Iya, oke. Karena gini, karena permasalahannya kalau punya macam nelayan ya kan. Nelayan itu kan masih nelayan tradisional aja. Belum ada bantuan yang memadai lah. Bantuan ini memang ada, cuman belum memadai. Belum ada ya, tapi ada Pak ya. Tapi ada. Kemudian masalah apa? UMKM gitu, yang menurut Bapak nggak ada juga yang sini.
Kalau saya lihat ya kurang juga lah kemajuannya. Kurang, ya. Kurang, masih belum lagi. Pokoknya masyarakat memang petani lah yang dia Petani, pakai. khususnya petani. Kalau gitu kita ke petani juga nih. Sama Bapak BPD ini udah aman udah. Udah aman. Cocok semua segala Iya. macam, nggak ada masalah. Saya rasa yang lalu sampai sekarang sampai detik ini kalau kami permasalahan di desa itu Nggak ada Pak ya. Aman-aman saja. Oke lah. Kalau gitu Pak, permisi Oke, Pak. oke. Mau lanjut Terima kasih Pak ya. meninjau areal pertanian Pak. oke. Makasih Pak ya.